Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhá fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Akhwani alhamdulillah wa yakum alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi. Kita lanjutkan dari mukadimah yang kemarin bahwa buku yang akan kita bahas ini berjudul Al-Furuq Baina Aqidatus Salaf wa Aqidatul Murji'ah fil Iman. Perbedaan-perbedaan antara akidah salaf dan akidah murji'ah dalam hal iman. Seperti yang dikatakan kemarin oleh Syekh Abdul Aziz Abdul Rahman Al-Syekh, bahwa buku ini sangat diperlukan atau diperlukan sekali saat ini, karena fitnah yang besar bagi ahlu sunnah wal jamaah, terutama di akhir zaman ini, ada dua fitnah, yaitu fitnah Khawarij dan fitnah Murji'ah. Adapun Khawarij, telah banyak para ulama menjelaskan tentang selak belum Khawarij, awal munculnya, perkembangannya, dan bahayanya. Dan firqah ini sangat mudah untuk dideteksi karena apa? Karena kerusakan yang ditimbulkan nampak dan kelihatan. Khawarij itu firqah yang mudah dideteksi karena dampaknya itu kelihatan, ya. Ledakan bom sana sini, ya, kemudian gunung sana sini, ya, berontak dan lain sebagainya. Namun ada firqah yang lainnya, yaitu firqah Murji'ah. Ini firqah yang jarang sekali dibahas oleh para ulama, atau jarang sekali buku yang menjelaskan tentang firqah ini, ya. Padahal para ulama menjelaskan bahwa firqah ini jauh lebih bahaya daripada firqah yang sebelumnya, yaitu firqah Khawarij. Kenapa firqah ini berbahaya? Karena firqah Murji'ah ini tasahhul, firqah yang bermudah-mudah. Sedangkan firqah Khawarij, firqah yang terlalu berlebihan dalam berhati-hati. Ya, mereka berhati-hati tapi terlalu berlebihan, sehingga ketika dia berhati-hati, mereka mengkafirkan siapa saja yang terjatuh pada dosa besar. Itu usulnya, akidahnya Khawarij. Jadi mereka beranggapan iman itu satu, tidak boleh berkurang sedikit pun. Maka siapa saja yang berkurang imannya, maka dianggap keluar dari agama Islam. Ini firqah Khawarij. Kemudian firqah ini juga meniadakan uzur bil jahl. Meniadakan uzur bil jahl. Dimutlakkan nama dia. Tidak ada uzur bagi siapa saja yang melakukan kejahilan. Jadi mereka ketika melihat ada kekufuran, mereka tangkap, langsung mereka bunuh, atau mereka serang dan mereka serbu. Ini firqah Khawarij. Karena saking takutnya mereka terhadap kekufuran sampai mereka begitu, ya, tapi akhirnya mereka juga terjatuh pada sifat ghulu atau berlebihan, sama seperti firqah-firqah sesat lainnya. Sedangkan Murji'ah ini firqah yang tasahhul, terlalu bermudah-mudah, menggampangkan urusan, menganggap seseorang tidak akan mudah keluar dari Islam. Seseorang yang sudah Islam maka pasti Islamnya dan sama derajatnya Islamnya dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Mereka beranggapan iman itu satu di dada dan iman itu sama dan terus berkembang. Bahayanya apa firqah ini? Bahayanya dengan ada firqah Murji'ah, mereka mengeluarkan
amal dari bagian iman. Sehingga kalau firqah ini tersebar, maka hapuslah semua syariat. Ya, hapuslah semua syariat. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada syariat jihad, tidak ada syariat potong tangan atau had-had yang lainnya. Tidak ada syariat solat, bahkan hilang syariat solat hilang. Kenapa? Yang penting hatinya masih beriman. Maka rusaklah agama. Maka para ulama menganggap firqah Murji'ah ini jauh lebih besar bahayanya daripada firqah Khawarij. Mereka memutlakkan udzur bil jahal karena kedunguan mereka dan tanpa bimbingan para ulama mereka tersesat dalam hal ini. Mereka memutlakkan udzur bil jahal. Siapa saja yang melakukan kekufuran dikasih udzur karena kejahilan. Dimaklumi. Jadi kata kuncinya dari kejatuhan atau terbebasnya seseorang dari hukum syar'i jahil, yaitu bodoh. Jadi siapa saja yang bodoh, dia melakukan kesyirikan, enggak apa-apa. Siapa saja yang beragama Nasara asal dia bodoh, enggak apa-apa. Ini kejahilan mereka. Memberikan udzur bil jahal secara serampangan, diberikan secara mutlak. Siapa saja orang yang melakukan kesyirikan dikasih udzur. Ya kan? Kasih udzur. Akhirnya apa? Banyak manusia tersahul, bermudah-mudah. Mereka tidak berhati-hati dalam melakukan sebuah amal. Mereka tidak takut melakukan dosa. Kenapa? Yang penting hatinya mukmin. Bagi mereka firqah Murji'ah ini, jadi yang namanya kesyirikan itu kalau membangkang. Kalau sudah tahu membangkang, baru itu jatuh. Tapi kalau enggak tahu, maka tidak apa-apa. Ini bahayanya firqah Murji'ah. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kebiasaan-kebiasaan atau hukum yang Dia telah tentukan. Tidaklah ada sebuah kesesatan kecuali ada sebagian kaum muslimin yang bangkit untuk menjelaskan tentang kesesatan yang ada. Supaya apa? Supaya agama ini tetap terpelihara hingga akhir zaman. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan al-dzikra ini, kami yang menurunkan agama ini, dan kamilah yang akan menjaganya. Maka Allah turunkan orang-orang setiap masa di setiap zamannya. Ya, setiap zamannya. Maka Allah bongkar semua kesesatan-kesesatan yang disusupi terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini biasa seperti itu. Biasanya dagangan-dagangan orang kufar, dagangan-dagangan orang-orang sesat, mereka menjual nama-nama Islam. Ya, karena kalau mereka tidak menggunakan kata-kata Islam, tidak menggunakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau tidak menggunakan kata-kata Salafi, maka orang akan tinggalkan jauh-jauh. Ya, ini bahayanya. Maka setiap zaman mereka mengaku mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengaku bahwa mereka firqatun najiyah. Mereka mengaku bahwa mereka adalah Taifatul Mansurah, At-Taifatul Mansurah. Spanding kayaknya. Spanding, Pak. Cuman masjid ini aja tuh. Gimana? Mau terusin apa berhenti dulu? Cuma turun aja, Pak. Suara Anda kedengeran enggak? Kedengeran ya? Kedengeran, kita terusin. Ya. Nah, ini ikhwani adzalillahu wa iyyakum. Dia akan terus muncul. Orang-orang sesat itu biasa mereka menggunakan atau menyamar dari kebenaran. Sehingga banyak orang yang tersesat karena ini talbis iblis. Iblis seperti itu. Iblis kalau dia awalnya
dia tampilkan bahwa dia akan mengusir atau mengajak Adam keluar dari surga, tentu Adam tidak akan mau ikut. Tapi iblis mengatakan, sesungguhnya aku ini hanya memberikan nasihat kepadamu, wahai Adam. Ya kan? Itu tipu daya. Maka Adam tertipu. Karena apa? Karena iblis mengatakan dia menginginkan kebaikan buat Adam. Dan begitu juga Fir'aun. Fir'aun kepada Musa, kepada pengikutnya, dia katakan, wa ma ahdikum illa sabil rasyad. Tidaklah aku memberikan kalian petunjuk kecuali menuju jalan yang lurus. Fir'aun, antum tahu Fir'aun kan? Fir'aun itu dia mesti mengaku bahwa dirinya menuju jalan yang lurus. Fir'aun menunjuki atau mengaku dirinya menuju jalan yang lurus. Begitu juga dengan umat-umat setelahnya. Ini motifnya atau modusnya iblis laknatullah alaihi. Dia membungkus kebatilan dengan al-haq. Dia membungkus kesesatan dengan sesuatu yang nampak indah. Ini laknatullah alaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala muncul di tiap zamannya, memberitahu kepada kaum muslimin, hamba-hambanya yang bertakwa, bahwa ini adalah sesuatu yang salah dan keliru. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap masa orang-orang yang berdiri di atas al-haq. Kemudian mereka konsisten untuk menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan dan menjelaskan tentang talbis atau tipu daya yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terselamatkan, menjadi orang-orang yang terselamatkan dari laknatullah alaihi iblis. Ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Kalau kita melihat sekarang, kita akan lihat Fir'aun itu adalah jelas-jelas sesatnya. Kenapa? Masanya sudah berlalu. Masa sudah berlalu. Jadi kita akan nampak mana hitam putih, mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Sudah berlalu. Ketika di masa Fir'aun, goncang orang-orang, enggak semuanya ikut Musa. Lihat Bal'am bin Bawra, seorang ulama, seorang alim, abid, ahli ibadah. Namanya Bal'am bin Bawra. Apa yang terjadi sama dia? Dia terpedaya dengan tipu dayanya Fir'aun. Akhirnya dia menjadi pengikutnya Fir'aun. Dan setiap masa selalu ada yang seperti itu. Begitu di zaman Musa, begitu di zaman Isa alaihissalam. Ada orang-orang yang terpengaruh dengan musuh-musuh Nabi Isa alaihissalam ketika itu. Karena apa? Karena talbis iblis. Dan ketahuilah ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, kebenaran dan kebatilan ini akan terus beradu sampai akhir zaman. Dia diketahui oleh sebagian orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika masa itu telah berlalu, maka kita mudah mengenalinya. Tapi ketika di masa kita hidup, ini akan nampak samar, Pak. Nampak samar. Coba antum bayangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia enggak ikut hijrah. Tapi akhirnya apa? Ketika terjadi perang Badar, dia ikut di pasukan orang-orang yang perang Badar, tapi di pasukan kaum musyrikin. Ketika selesai Badar, Nabi memeriksa orang-orang. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna hadza minna, ini bagian dari kita, orang-orang yang sudah masuk Islam dulu di Makkah." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, pada malaikat berkata, "Fima kuntum?" Kalian ada di pihak mana? Kalian berada di pihak mana? Di pihaknya Abu Jahal apa di pihaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana kamu berpihak? Di mana kau akan letakkan kaki-kaki antum? Maka ikhwani a'udzubillah wa iyyakum, yang saya bilang tadi, kebenaran itu akan nampak jelas ketika itu sudah berlalu. Ketika sudah berlalu baru nampaklah mana yang benar, mana yang salah. Kita hidup di sekarang, kita lihat, penjajah itu salah, yang benar itu adalah pejuang. Dulu
ketika di masa itu orang akan merasakan kenikmatan hidup di bawah penjajahan Belanda, betul kan? Merasakan kenikmatan dapat ini dapat itu. Setelah berlalu baru kita lihat, oh yang benar yang ini, yang salah yang itu, kan gitu kan? Makanya ikhwan yang adalah wa yakum, mintalah terus hidayah pada Allah. Minta terus hidayah pada Allah. Karena kebenaran itu ketika di zaman kita atau ketika kita hidup di tengah-tengah kita itu kebenaran akan bias tampaknya. Kenapa? Setan berusaha semaksimal mungkin untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran dengan segala macam cara dan upaya yang dia punya. Kenapa? Inilah letak kekeliruannya atau inilah letak yang menyebabkan seseorang itu abadi atau selama-lamanya di neraka. Ya. Di masanya Imam Bukhari rahimahullahu taala juga dituduh Jahmiyah, dituduh Murji'ah, bahkan dituduh Jahmiyah. Tapi Allah membersihkan namanya setelah itu kan. Setelah itu ya. Setelah sekarang baru kita rasakan betapa Imam Bukhari ini memiliki ilmu yang luar biasa, ya, bermanfaat untuk kaum muslimin. Tapi di masanya beliau juga ada fitnah, terusir. Di mana-mana diusir, kajiannya dibubarkan. Sampai dia pulang kampung ke Bukhara dan meninggal di kampungnya. Padahal Imam Bukhari itu sudah 8 kali keliling dunia. Itu bisa bayangkan 8 kali keliling dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia wafat di kampung halamannya di Bukhara. Ya. Ini karena fitnah yang demikian besar dan luar biasanya terhadap para imam kita, ya kan? Dan kalau antum berkecimpung di sini, nanti antum merasakan itu. Antum rasakan, kita akan rasakan itu. Betapa antara al-haq dengan al-batil ini terus beradu pengaruh antara satu dengan yang lain. Fitnah akan terus muncul. Kita akan dituding dan jangan antum anggap bahwa di zaman Bukhari itu zaman yang berat. Sedangkan di zaman kita zaman yang ringan, wallahi beda. Sungguh zaman kita ini jauh lebih berat dibanding dengan masa di zamannya Imam Bukhari. Karena semakin dekat kepada hari kiamat, fitnah semakin merajalela. Ya, fitnah semakin merajalela. Kalau kita tidak berpegang kepada al-haq, lalu kita main-main, lalu kita meninggalkan kajian tauhid, kita merasa bahwa saya sudah faham tentang tauhid, saya sudah ngerti tentang tauhid, maka itulah awal kehancuran antum. Seseorang itu hancur manakala dia sudah merasa di atas, ketika dia sudah merasa di puncak. Seperti orang yang mendaki gunung. Orang kalau sudah merasa sampai di puncak, kemana dia berikutnya? Kemana dia? Turun. Begitulah antum. Begitulah kita. Ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah paham tauhid, kita sudah ngerti tauhid, maka saat itulah kita turun. Kenapa? Orang yang sudah merasa paham akan berhenti belajar tauhid. Dia akan berhenti. Dia merasa sudah cukup. Padahal ikhwani a'adillah wa iyyakum, saya selalu ingat-ingat atau selalu ulang-ulang. Lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia berdoa pada Allah, Rabbi jannibni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunanku dari menyembah berhala. Ibrahim alaihissalam masih takut terjatuh pada kesyirikan. Lalu siapa yang merasa aman dari kesyirikan kalau Al-Khalil, kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik kedua setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih takut jatuh kepada kesyirikan? Siapa yang layak berani sama kesyirikan? Siapa? Ya. Siapa yang pantas berani terhadap kesyirikan kalau Al-Khalil takut terhadap kesyirikan? Hati kita tiba-tiba menjadi kaku dan keras ketika belajar tauhid. Padahal mestinya ketika belajar tauhid melahirkan orang-orang yang berhati lembut, orang-orang yang tawadhu, takut, khawatir, was-was, selalu minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar setan jangan melencengkan dia, ya kan? Kalau antum belajar tauhid, kemudian antum makin dekat pada Allah, makin takut jauh dari Allah, makin takut diselewengkan oleh syaitan, berarti pelajaran antum pelajaran yang bagus. Udah benar berarti. Ya, maka pegang itu, catat itu. Tapi kalau antum belajar tauhid, hati antum semakin keras, semakin kaku, semakin kasar.
Ya. Semakin enggak karuan, semakin mudah mengkafirkan orang lain. Semakin mudah menganggap ini bukan golongannya. Maka tahuilah ada masalah dengan kajian-kajian itu. Ada masalah dengan ilmu yang tercatat. Ya. Ada masalah itu. Kenapa? Hakikatnya tauhid itu menyatukan, bukan memisahkan. Ya. Hakikat dari tauhid adalah menyatukan, bukan memisahkan. Lihatlah bagaimana Khazraj dengan Aus di Madinah yang sebelumnya berantem dan berkelahi, bertarung nyawa, berperang hampir setiap bulan atau setiap hari. Tapi ketika dakwah tauhid itu datang, apa yang terjadi? Mereka bersaudara, mereka satu tubuh. Masya Allah. Itu tauhid yang benar. Tauhid yang datang bukan malah membuat orang lari dan tentang perang. Ya. Nah ini ikhwan yang Allah wa yakum, membuka lagi kita. Kita lanjutkan lagi bahasan buku ini ya. Jadi buku ini berisi beberapa bab. Yang tadi udah judulnya Al-Furuq baina aqidatus salaf wa aqidatul murji'ah fil iman. Wa qad ja'alat bahsa 'ala an-nahwu at-tali. Dan buku ini terdiri beberapa bahasan. Ya, dibahas ada beberapa uraian-uraian. Ya. Al-mabahatul ula. Ya. Bahasan pertama tentang at-ta'rif bi'unwan ar-risalah, yaitu mengenal judul buku. Ya, mengenal judul buku. Kemudian al-matlubul ula, al-matlubul awal, ta'rifus salaf lughatan wa syar'an. Yang pertama, pembahasan kita akan membahas definisi dari salaf secara bahasa maupun secara syar'i. Kemudian yang berikutnya matlabatul tsani, ta'rif al-murji'ah lughatan wa syar'an. Mengenalan apa itu murji'ah secara bahasa maupun secara istilah atau syariat. Kemudian al-mabahatul tsani, penjelasan yang kedua, bahasan yang kedua. Ya. Nasa'atil irja' wa tatawwaruhu wa haqiqatuh. Ya. Awal munculnya firqah murji'ah, perkembangannya dan hakikat dari murji'ah. Ini akan dibahas pada mabahatul tsani, bahasan yang kedua. Jadi bahasan yang pertama tentang judul buku. Judul buku, di dalam judul itu pembahasan awal tentang ta'rifu bi unwan risalah, ya, tentang risalah ini, pengertian tentang salaf yang pertama, kemudian yang kedua tentang pengertian tentang murji'ah. Kemudian bahasan yang kedua tentang pertumbuhan, perkembangan dan hakikat dari firqah yang namanya murji'ah. Kemudian al-mabahatul tsalis, bahasan yang ketiga, khatarul irja wa atharuhu 'alal fardi wal mujtama. Bahayanya paham irja terhadap individu atau personalitas seseorang dan terhadap umat atau kelompok manusia. Ini akan dibahas pada pembahasan yang ketiga, ya kan? Kemudian al-mabahatsur rabi', pembahasan yang keempat, al-furuq baina aqidatus salaf wal murji'atu fil iman. Perbedaan yang jelas antara akidah salaf dengan akidah murji'ah dalam masalah iman. Ini ada 3 atau 5, ada lima beda yang dibahas di dalam risalah ini. Perbedaan yang pertama, annal iman 'inda salaf murakkabun man i'taqada al-qalb min i'tiqad al-qalb wa huwa qawluhu wa 'amal wa nadkil lisan wa huwa qawluhu wa 'amaluhu wa 'amalul jawarih bi khilaf al-murji'ah. Perbedaan yang pertama, keimanan menurut salafun as-salih, ya. Mereka berkata bahwa salafun as-salih, iman itu menurut as-salaf adalah i'tiqad di dalam hati, dia itu baik ucapan maupun amal. Dan nadkil lisan, ucapan dalam lisan, dia itu ucapan dan amal. Jadi hati ada ucapan hati, ada amalan hati.
lisan, ada ucapan lisan, ada amalan lisan. Nah, sedangkan wa amalul jawarih, dan amal dari seluruh anggota badan. Ini i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah itu aqidatus salaf. Bi khilafil Murji'ah, berbeda dengan pendapat Murji'ah. Bagaimana perbedaannya nanti dibahas di perbedaan yang pertama, ya. Kemudian perbedaan yang kedua yang akan dibahas di sini, annal imana 'inda salaf yazidu wa yanqus. Iman menurut salaf atau menurut Ahlussunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus, dia bisa bertambah dan berkurang. Wa yatafadalu fi ashabih, ya, dan bertingkat-tingkat pada ahlul iman. Jadi iman enggak satu tapi bertingkat-tingkat, ya. Fa minan nasil abraril al-muttaqun, sebagian ada ahli orang-orang baik yang bertakwa, ya, orang-orang yang al-abrar, orang-orang baik yang bertakwa. Wa minhum al-fujjarul al-fasiqun, sebagian lain ada yang iman tapi fujar, sering melakukan dosa besar, wal fasik, orang-orang yang fasik, ya. Dan wa minhum man laisa indahu minal iman illa mithqala dzarratin wa aqalla min dzalik, dan sebagian manusia ada yang keimanannya seperti biji zarrah atau lebih kecil dari itu, ya. Ini rinciannya, ya. Jadi menurut Ahlussunnah ada orang mukmin yang bertakwa, ada orang mukmin yang fajir, ada orang yang mukmin tapi imannya tidak lebih dari sebiji zarrah atau lebih kecil dari itu. Tapi juga wa minhum man la yabki min imanihi syai'un wa humul al-murtadun. Tapi juga ada orang yang tidak tersisa sama sekali keimanannya, yaitu orang-orang yang murtad. Bi khilafil Murji'ah, tentu paham ini menyelisihi pahamnya orang-orang Murji'ah. Nanti bedanya nanti kita ini, ya. Ini hanya kita cerita tentang yang mau dibahas di buku ini gitu. Biar antum ada gambaran. Nanti kalau kita bahas tatonya menurut salaf itu apa, antum bingung lagi. Ini kok salaf katanya tentang furu'. Ini bahasan-bahasannya jadi lebih sistematis ini, ya. Kemudian al-farqu tsalits, perbedaan ketiga yang akan dibahas di sini, jawazul istisna fil iman inda salaf. Bolehnya mengucapkan insyaallah saya beriman menurut akidah salaf. Kok boleh, ya? Apakah Anda beriman? Saya beriman insyaallah. Boleh? Menurut Ahlussunnah, menurut salaf itu boleh. Tapi Murji'ah tidak bisa. Wal istisna indahum innama huwa fil a'mal. Karena apa? Istisna ucapan insyaallah bagi kalangan salaf itu maksudnya adalah amal, ya. La fi asli iman, bukan dalam pokok iman yang ada dalam hati, ya. Saya beriman insyaallah itu dalam masalah amal, bukan yang dalam masalah usul. Bihilafil Murji'ah, ini jelas bertentangan dengan firqah Murji'ah yang tidak boleh mengucapkan insyaallah. Al-farqur rabi' yuqarriru as-salafi at-talazim baina adh-dhahir wal batin. Nah, ini nih. Salaf menetapkan hubungan antara zahir lahiriah dengan masalah batin. Nanti akan tampak jelas lagi, ya. Antara zahir dengan masalah batin, bi khilafil Murji'ah yang akan menyelisihi firqah Murji'ah. Kemudian al-farqu al-khamis, yuqarriru as-salafu anna al-kufru yakunu bil i'tiqad wa bil qawli wa bil amal. Penetapan dari para salaf menetapkan bahwa kekufuran itu bisa terjadi karena i'tiqad, karena ucapan, dan karena amal. Bi khilafil Murji'ah, berbeda dengan firqah Murji'ah. Kemudian yang al-mabhatul hamid ini tadi sudah 5 beda, ya, 5 beda. Kemudian dalam bahasan yang keempat, bahasan yang kelima, tahdzirus salaf minal Murji'ah, ya, peringatan kaum salaf terhadap bahaya Murji'ah. Kemudian dalam penutup al-mabhatus sadis, bahasan yang keenam,
tahdhiril ulama'il mu'asirina minal irja'. Ya, peringatan ulama kontemporer, mu'asirin, ulama mutaakhirin, ulama yang ada sekarang, minal irja', dari bahaya irja'. Fallahu as'alu ay yu'inuna ala dhalik. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita pertolongan untuk bisa menyelesaikan bahasan ini. Wa ayyubarika fihi, dan semoga Allah memberkahi, ya, dan semoga Dia memberikan keberkahan dalam risalah ini. Wa ay yadra'u bihi 'anil muslimina asy-syururi wal fitan, ya, dan menghalau dari kaum muslimin segala macam kejelekan-kejelekan dan fitnah-fitnah yang buruk. Wa as'aluhu ay yarzuquna al-'ilma an-nafi wal 'amal as-salih. Penulis berkata, aku memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa yarzuquna ats-tsabat 'ala aqidati as-salaf hatta nalqahu. Dan semoga Allah menetapkan bagi kita di atas akidah salaf sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innahu jawada karimun, innahu jawadun karimun wa bil ijabati jadirun. Ya, sungguhnya Dia Maha dermawan, Maha mulia dan Maha mengabulkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, ini masih mukaddimah kita. Mukaddimah. Mana kita mulai bahas ini apa namanya? Bahasan yang pertama, ya. Al-mabahatul ula, al-mabahatul awal, ya. Bahasan pertama kita adalah at-ta'rif bi unwanur risalah, mengenal tentang buku ini atau risalah ini. Yang pertama, al-matlubul awal ta'rifus salaf lughatan wa syar'an. Yang pertama, pengertian salaf secara bahasa dan secara syar'i. Karena orang sekarang nggak ngerti dikata salaf, cuma ikut salaf itu apa salaf? Salafi itu Wahabi. Ya. Banyak orang sekarang ngaji apa? Ngaji salaf. Ngaji salaf maksudnya apa? Apa beda salaf dengan salafi? Salaf itu apa? Salafi itu apa? Nah, kita ngaji salaf, tapi salaf apa salafi untuk ngaji? Ya. Atau mau jadi salaf atau mau jadi salafi? Hah? Karena biasanya yang udah ngaji salaf tuh udah tinggi-tinggi tuh kajiannya. Gimana ya? Udah jauh. Bebannya udah pada banitor semua. Allah astagfirullah. Nah, as-salaf al-lughatan, salaf secara bahasa. Al-matbu'una mimman taqaddama ar-rajulu fi aslihi wa dinihi wa nuhu dzalik. Salaf menurut bahasa artinya orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang telah terdahulu. Salaf itu adalah orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang telah lebih dahulu hidup. Dalam apa diikutinya? Pada nasab, agama, dan yang lain sebagainya. Jadi salaf itu masih sifat umum. Salaf sesuatu orang-orang, generasi yang diikuti, itu salaf namanya. Ya. Salaf itu adalah generasi yang diikuti, yang sebelum kita. Baik itu fi aslihi, dalam nasabnya, bapak kita tuh salaf kita itu. Kakek kita tuh salaf kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, kuntu ni'matus salaful laki. Aku adalah salaf yang terbaik buat engkau, hai Fatimah, ya kan? Salaf itu adalah orang yang berada di sebelum kita dalam waktu kurun, seperti bapak, kakek, nenek, terus ke atas, ya kan? Terus itu namanya salaf kita. Tapi al-matbu' yang diikuti, baik itu secara nasab maupun secara agama atau yang lain-lainnya, atau adat kebiasaan. Ya. Ada salaf atau orang-orang terdahulu yang suka tahlilan. Ya, sekarang salaf ini salafi apa? Salafi yang tahlilan.
Ya, ini tapi secara bahasa ya. Salaf itu adalah orang-orang yang terdahulu yang memberikan contoh yang diikuti oleh orang-orang sebelumnya. Yang diikuti, baik itu nasab, turunan, atau agama, atau adat, atau kebiasaan, atau yang lainnya. Itu namanya salaf. Ya. Berkata Ibnu Faris, salafa as-sin wal lam wal fa. Salafa itu 3 huruf, sin, lam dan fa. Ya. Maksudnya apa? Aslu yadullu ala taqaddumi wa sabaqi min dzalika salafil ladzi madu wal qaumus sullaf al mutaqaddamu. Ya. Jadi makna salaf itu menunjukkan makna terdahulu. Dari sini berasal dari kata as-salaf, yakni orang-orang yang telah lalu. Sedangkan kaum disebut as-sullaf, yakni para pendahulu. Salaf itu sullaf, jamaah kaum sullaf. Ya. Wal qaum sullaf, kaum yang telah dahulu. Ini dari definisi dari Ibnu Faris. Dan berkata Ibnu Manzur ini penulis buku Lisanul Arab, ya, Lisanul Arab. Jadi Lisanul Arab itu kamus Arab ke Arab. Ya. Kalau kamus Indonesia ke Indonesia kan ada ya? Ada kamus Indonesia. Maksudnya ini gelas adalah wadah untuk menaruh air untuk minum. Itu namanya gelas. Ya. Nah, Ibnu Manzur ini masyhur ulama yang menjelaskan tentang makna dari sebuah kata. Ya, makna dari sebuah kata. As-salaf, kata beliau, aidan min taqaddamuka min abaik. Salaf itu adalah orang-orang yang telah mendahului kalian, min abaik, bapak-bapak kalian. Wa dhawi qarabatika alladziina hum fawqaka fis sinni wal fadli. Ya. Mereka adalah orang-orang yang telah mendahuluimu dalam masa maupun keutamaan, sehingga kau mengikuti mereka. Ya, salaf secara bahasa. Wa lihadza summiya sadrul ula min at-tabi'in as-salafus salih. Maka itulah generasi pertama itu disebut tabi'in. Disebut salafus salih. Salafus salih. Tabi'in. Tabi'in itu pengikut. Salafus salih. At-tabi'in itu adalah salafus salih. Mengikuti siapa tabi'in? Sahabat. Ya. Tabi'in mengikuti sahabat, maka mereka dikatakan tabi'in, pengikut apa? At-tabi'in as-salafus salih, pengikut dari salaf yang saleh. Ya. Nah, kemudian itu secara bahasa. Bagaimana secara syar'an, secara syariah? Menjemukan enggak nih ngaji kayak gini nih? Anak-anak tahu jemu nih kalau enggak ada berantemnya nih ngaji gitu. Ya, orang-orang kalau nonton layar tancap kan kalau ada jagoannya doang seru. Ini enggak ada jagoannya dari tadi. Nyantai aja terus. Ya. Baik, biar antum maksudnya mengakar. Antum yang maksud yang salaf itu maksudnya apa itu ya? Jangan cuma kita ngaku salafi enggak ngerti salafi itu apa. Ya. Ini baru pada salaf. Tadi salaf secara bahasa. Sekarang as-salafu syar'an. Salaf secara syariat. Apa? Humus sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan. Salaf secara syar'i adalah sahabat dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Ya, salaf itu adalah para sahabat dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Ini udah belajar manhaj pasti kenal itu ayat ini, paham, ya kan? Paham. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan." As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang telah terdahulu. Orang terdahulu. Maksudnya al-awwalun yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar. Muhajirin, ansar, walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Ini yang kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, orang yang masuk surga cuma 3 golongan.
saat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam itu cuma 3 golongan. Siapa mereka? Pertama Allah sebutkan ini was-sabiqul awwaluna minal muhajirin. Pertama muhajirin. Muhajirin siapa? Penduduk asli Mekah yang hijrah untuk apa? Menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hijrah buat perempuan enggak termasuk. Karena ada yang hijrahnya buat perempuan kan? Man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Tuh, ada yang hijrah untuk mengejar dunia karena dagang, ada yang hijrah karena untuk mengejar perempuan untuk dinikahi. Itu enggak masuk. Yang masuk apa? Ya hijrah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau selain dari hijrah itu enggak masuk, Pak. Muhajirin, mereka muhajirin. Ini golongan yang paling top, nomor 1 masuk surganya nanti. Muhajirin. Kita masuk enggak? Kenapa? Qad sabaq, kata Abdullah bin Amr, qad sabaq. Golongan ini sudah lewat. Hanya sebagian orang yang diberi rahmat oleh Allah masuk golongan ini. Kemudian wal ansar. Siapa ansar? Penduduk asli kota Madinah yang menyambut orang-orang yang hijrah kepada mereka, yang mencintai saudaranya melebihi dari cinta mereka kepada diri dan keluarga mereka sendiri. Oh, namanya ansar. Ansar itu yang mencintai muhajirin melebihi cinta mereka pada diri mereka sendiri dan pada keluarga mereka sendiri. Mereka mendahulukan saudara mereka. Masuklah kita di dalamnya? Ansar ini luar biasa. Sudah lewat. Kita enggak termasuk dari kaum Ansar. Yang ketiga apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Kita berharap dari golongan yang ketiga. Golongan pertama tertutup. Golongan kedua tutup, enggak masuk. Maka kita berharap menjadi golongan yang ketiga. Mudah-mudahan kita termasuk yang golongan ketiga. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ditelaskan oleh Syekh Suwaid. Beliau katakan, "Famanittaba aqidatus sahabah." Maka siapa saja yang mengikuti aqidatus sahabah, akidahnya para sahabat, wa hadiyuhum, dan mengikuti petunjuk mereka dan jalan hidup mereka, ya, wa manhajuhum, dan mengikuti manhaj mereka, bi ihsan, ya, dalam kebaikan, di atas kebaikan, kana ala nahjis salaf, maka mereka berada di atas manhaj salaf. Wa man khalafahum, maka siapa saja yang menyelisihi mereka, faqad khalafas salaf, maka dia telah menyelisihi salaf. Walau intasaba ilaihim, walaupun dia ngaku-ngaku salafi. Paham? Jadi siapa saja yang mengikuti akidahnya para sahabat, berpegang di atas jalan mereka, di atas kebaikan mereka, di atas manhaj mereka, maka itulah salafi. Itulah salafi. Siapa saja yang menyelisihinya, maka dia akan menyelisihi para sahabat. Walau intasaba ilaihim, walaupun mereka ngaku-ngaku, walaupun mereka mengaku-ngaku. Ingat, salaf itu fil aqidah, i'tiqad. Ya. Jadi i'tiqadnya, Pak. Di sini enggak disebut cara salatnya. Ya. Di sini enggak disebut kunut atau enggak. I'tiqadnya ikuti salaf, maka dia salafi. Ya. I'tiqadnya menyelisih salaf, maka mereka bukan salafi. Walau intasaba ilaihim, walaupun mereka mengaku-ngaku salaf. Walaupun kita enggak ngaku-ngaku salaf, tapi akidah kita menyerupai mereka, mengikuti mereka, berada di atas jalan perjalanan hidup mereka, ya, maka kitalah salafi. Walaupun kita enggak ngaku-ngaku, ini kajian salafi, ini kajian salafi, ya.
Berkata Imam As-Safarini rahimahullahu taala, beliau berkata, al-muradu bimanhaj salaf ma kana alaihi sahabatul karim ridwanullah alaihim. Yang dimaksud dengan madhabnya salaf, yaitu madhab di atas para sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai mereka semua. Wa a'yanat tabi'ina lahum bihsan, ya, dan person dan a'yan, individu orang-orang yang tabi'i yang mengikuti mereka dalam kebaikan, wa atba'ihim, dan pengikut-pengikut mereka, wa a'immatud dini syuhida lahu bil imamah, dan para imam-imam dalam agama dari orang-orang yang disaksikan, yang diakui keimamannya, bukan imannya, imam, kepemimpinannya, keimamannya. Wa urifa 'azama sa'nuhu fid din wa talaqan nas kalamahum khalfan min salaf, ya, serta dikenal kedudukannya yang agung dalam agama, dan orang-orang yang mengambil ucapan mereka sambung menyambung. Ini namanya salaf itu, ya. Duna man rumiya bi bid'atin aw syahrin bilaqabin ghairi murdi, ya, bi ghairi murdi. Bukan orang yang dituduh dengan bid'ah, aw syahara bi laqabin ghairi murdin, atau terkenal, ya, dikenal dengan julukan-julukan yang tidak diridhoi, ya, seperti rawafid, ya, seperti khawarij. Ini bukan salaf, ya. Misla al-khawarij, seperti orang-orang khawarij, wal rawafid, seperti orang rafidah atau syiah, wal qadariyah, wal murji'ah, wal jabariyah, wal jahmiyah, wal mu'tazilah, wal karamiyah, wa nuhu haula, atau mereka itu semua itu tidak termasuk. Jadi salaf itu yang diakui, syuhida lahu bil imamah, mengikuti orang-orang yang diakui kapabilitasnya sebagai seorang imam, diakui secara dunia. Maka ketika mengikuti mereka, itulah salaf. Antum mengikuti Imam Syafi'i, kapabilitasnya diakuinya. Antum ikut Syafi'i, itu berada di atas manhaj salaf. Antum ikut Maliki, Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, antum ikuti dia, antum berada di atas manhaj salaf. Kenapa? Imam Malik syuhida lahu bil imam, diakui kapabilitas keimamannya, keilmuannya sudah diakui, ya. Dan antum tidak mengikuti kelompok yang terkenal dengan bid'ahnya. Jadi dikatakan bid'ah ini siapa? Al-Khawarij, itu bid'ah, itu ahlul bid'ah. War-Rawafid, orang-orang Syiah, ya, Al-Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Jabariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Qaramiyah. Ini baru namanya ahlul bid'ah. Jadi bid'ah itu yang itu, Pak. Yang dimaksud dalam manhaj yang dikatakan syahara bi bid'ah, rumiya bi bid'ati, atau syahara bi laqabin ghairi murdin, ya. Orang-orang yang menampakkan bid'ah wa syahara bi laqabi ghairi murdin, dan dilaqabi dengan gelar-gelar ghairi murdin, yang tidak diridhai, ya. Seperti Imam Bukhari mengatakan si fulan rawafid, rafidah. Ini kalau ketika dikenal, enggak dianggap, itu baru dikeluar dari manhaj salaf. Bukan yang cuma sekedar dikatakan bid'ah langsung sesat, langsung neraka, bukan. Pemahamannya jangan terlalu dibablas gitu. Jangan dipersempit pengertian manhaj. Jangan dipersempit. Kita udah azan belum? Udah ya? Waduh, Masya Allah. Tanggung ya. Satu lagi perkataan dari ulama al-lajnah daimah. Menurut ulama al-lajnah daimah, as-salaf, siapa as-salaf? Hum ahlu sunnah wal jamaah. As-salaf yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Wal matbu'una li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min as-sahabah, dan orang-orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah, dan yang berjalan di atas tuntunan hidupnya sampai hari kiamat.
walima su'ila sallallahu alaihi wasallam ala al-firqatin najiyah qala hum kana ala maslu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa itu ahlus sunnah atau al-jamaah, mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Al-jamaah adalah orang-orang yang sama seperti yang aku lakukan pada saat ini dengan para sahabat. Itu namanya jamaah. Itulah salaf. Ya. Dan berkata penutup, sebagai penutup, berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, dia katakan ahlu sunnah wal jamaah umus salaf muqtaqidan. Nah, garis bawah ini, ahlu sunnah wal jamaah adalah salaf. Ya, ahlu sunnah wal jamaah adalah salaf, kaum yang secara akidah muqtaqidan, secara akidah. Humus salaf mu'taqidan hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah, sampai dengan orang yang belakangan sampai hari kiamat. Jadi masalah apa? I'tiqad, akidah. Ya. Idza kana ala tariqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fa innahu salafi. Siapa saja yang berada di atas i'tiqadnya Muhammad dan para sahabatnya, mereka lah salafi. Ya, jadi salafi itu yang mengikuti salaf dalam hal akidah. Akidah. Jangan diaduk-aduk. Kalau diaduk-aduk nyampur jadi rusak antum. Dia ngomongin masalah akidah tapi dipakai masalah fiqhiyah. Akhirnya pengertian salafi mengerucut, mengecil dan makin sempit. Ini yang buruk. Salafi itu luas. Tadi di mana siapa saja yang tawasyuhida lahul imamah, yang dikenal sebagai imam, sebagai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka Ahlussunnah wal Jamaah, Salafiyun. Antum ikut Hanafi, antum Ahlussunnah. Antum ikut Syafi'i, antum Ahlussunnah. Antum ikut Hambali, antum Ahlussunnah. Antum ikut Maliki, antum Ahlussunnah. Jangan dikeluarkan Syafi'i dari Ahlussunnah. Kenapa? Karena rusak pengertian awalnya. Dianggap salafi itu dalam masalah cingkrang, dalam masalah jenggot, dalam masalah cadar. Ini namanya menyempitkan urusan. Dalam masalah merapatkan shaf, merapatkan tumit ketika sujud. Ini khilafiyah. Bukan masalah i'tiqad. Ya. Salafi itu banyak imamnya. Jadi siapa yang diakui keimamannya, mereka salaf. Bukan langsung mengeluarkan. Ini kan muncul orang belakangan yang lancang, yang mengeluarkan Syafi'i dari manhaj salaf, mengeluarkan Imam Malik dari manhaj salaf. Mereka anggap yang namanya salaf yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ini keliru besar. Walaupun kita akui Imam Ahmad itu Imam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bukan dia satu-satunya. Yang konyolnya lagi, bahas lagi masalah bahwa akhirnya salaf itu dianggap madhabnya Hambali. Lalu Hambali dibahas lagi sesuai ala fahamnya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dianggap kalau salatnya pakai sifat salatnya Albani itulah salafi. Kalau enggak pakai sifat salatnya Albani dianggap bukan salafi. Ini ngaco namanya. Salaf itu i'tiqad, akidah, bukan masalah furu'. Karena kalau antum pakai mazhab buku Syekh Albani sifatus salat Albani itu bagus, tapi Imam bin Bas juga punya sifat salatun Nabi. Imam Utsaimin juga punya buku itu. Ya kan? Lalu antum mau pertentangkan masalah itu, naudzubillah min dzalik. Ini hasanah ilmu. Antum baca itu, baca ini, dan baca semuanya. Antum bertasammuh ketika ada perbedaan dalam masalah khilafiyah. Itu dengan salafi. Jadi bukan mengklaim, konyolnya lagi mengklaim lagi salafi itu sesuai dengan mazhab Hambali ala fahmi Albani. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Ala fahmi radio saya. Ya kan? Salafi itu yang mana? Radio saya. Kalau bukan radio saya, bukan salafi. Ini konyol namanya. Ya, sesuatu yang besar dibikin sempit. Dibikin sempit. Dan ini kenyataan, dan kita nggak boleh kayak begitu. Salafi itu lebih bagus. Ya, kita harus berlapang dada dalam masalah furu'. Lihatlah bagaimana Imam Syafi'i ketika berkhilaf pendapat. Gimana Imam Ahmad bin Hanbal ketika berselisih pendapat. Gimana Syekh Albani ketika berbeda pendapat dengan Syekh bin Bas. Ya kan? Gimana mereka ketika berpendapat. Itu lihat, perhatikan.
Gimana Syekh Albani dengan Syekh Tuwaijiri ketika mereka berbeda pendapat, ya kan? Subhanallah, mereka tunjuki akhlak-akhlak yang baik. Enggak pernah sekalipun yang Albani mengatakan Tuwaijiri manhajnya rusak, atau Syekh Tuwaijiri mengatakan Albani itu manhajnya enggak benar, goncang. Enggak ada. Lalu cuma di Indonesia doang. Level-level ustaz langsung nyala-nyalain manhaj. Tengil. Ya, tengil. Baru level ustaz menyala ketika beda khilaf langsung ini si fulan manhajnya rusak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan dia yang pegang kartu manhaj. Ya. Dah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi nanti pada pertemuan berikut. Ini pengertian salaf. Ya, insyaallah tahun depan ya. Kita ketemu lagi tahun depan ya Pak ya. Mohon maaf karena kita harus tinggalkan tahun ini. Setahun kita berpisah insyaallah. Tahun depan kita bahas tentang firqatul murji'ah. Dari mana awal munculnya firqah murji'ah? Karena antum harus tahu salafi dulu kan supaya nanti menyeberangnya jadi lebih enak. Kalau tahu kita mau murji'ah, kita salafi juga enggak tahu, ya repot ya. Nah, ini sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.